Oke teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama aku Ivan Piani, sang engineer Cubase yang paling mantap, paling top di Ivan Studio tentunya. Oke teman-teman, kembali lagi di konten Viewmix. Kali ini kita akan mereview. Nah, kemarin ada yang mengirimkan karyanya, audionya, yaitu dari akun Instagram Tian Salusu. Nah, terima kasih untuk Mas Tian Salusu yang sudah mengirimkan audionya untuk direview. Nah, semoga ini nanti bisa menjadi referensi dan diingat teman-teman. Di sini apa yang aku bilang itu belum tentu benar, tidak semuanya benar, dan ini adalah opini pribadiku saja. Jadi buat kalian yang ya kalau bisa dipraktekkan silakan dipraktekkan, kalau bagus ya ambil manfaatnya, tapi kalau merasa nggak bagus, jelek, malah jadi rusak dan lain sebagainya, tidak usah dipakai gitu ya teman-teman. Jadi sini hanya opiniku saja sebagai pendengar, dan sekaligus aku juga kalau semisalkan karya ini atau audio ini aku yang pegang, itu aku akan melakukan apa aja sih. Nah, itu aku hanya sharing itu aja teman-teman. Nah, sekali lagi ini adalah lagu, di sini judulnya Pemarangai ya. Kita langsung ke projectnya teman-teman nih. Di sini adalah Pemarangai. Nah, aku nggak tahu ini bahasa mana dan artinya apa juga. Mohon maaf aku tidak tahu. Tapi kalau dari akun Instagramnya Tian Salusu ini dari Toraja ya kayaknya. Dari Toraja. Nah, musiknya juga musik etnik teman-teman. Jadi nuansanya adalah musik daerah gitu. Kalau kita dengar, aku sudah mendengarkan tadi, dan kalian dengar dulu audionya seperti ini teman-teman. Oke, itu sekilas kayak gitu teman-teman, dan sampai akhir nuansanya mirip-mirip teman-teman. Musiknya itu musik, kita analisis dulu dari segi komposisinya ya teman-teman. Komposisinya itu ada choir atau paduan suara, kemudian ada drum, kemudian ada suling. Entah di sana nama di daerahnya sana kalau suling itu apa, tapi itu ya semacam suling bambu gitu. Kemudian ada suara brass, daret gitu tadi, dadet, pret gitu. Terus ada string, juga ada string, dan yang lainnya ya instrumen-instrumen pada umumnya. Percussion, ada efek percussion. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Jadi itu audionya. Nah, kalau kita lihat dari meternya di sini, nah kita selalu ya teman-teman, awal itu kita harus sesuai dengan
visual dulu atau sesuai dengan meternya dulu. Nanti biar aku itu ngomongnya tidak ngawur. Jadi ada dua sisi teman-teman. Ada secara data, secara analisis yang kita bisa lihat bersama-sama, dan juga sesuai dengan opiniku apa yang aku dengar tentunya gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat dari LUFS-nya, ini belum di mastering teman-teman, karena dia masih ada di minus 19. Kalau ini hasil mastering tentunya ini masih terlalu kecil. Jadi minus 19 harusnya ini belum hasil mastering. Ini hanya mixing saja ya. Ya, bagian terkerasnya, bagian klimaksnya tembus di minus 17. Nah, tentu ini kalau menurutku ini belum di mastering gitu. Nanti bisa komen Mas Tian kalau aku salah, tolong dikoreksi gitu ya. Nah, kemudian yang kita lihat lagi di sini adalah dari RTA-nya. Dari segi frekuensi sebenarnya ini sudah mantap, sudah bagus. Low-nya, kemudian mid-nya sampai high-nya sudah lumayan rapi. Walaupun di sini kita lihat masih ada beberapa titik yang ada yang melonjak, ada yang hilang gitu ya. Ini di high-nya terutama masih ada beberapa frekuensi yang loss, mungkin terlalu banyak di-cut. Jadi high-nya jadi tertutup, tidak open lagi. Gitu. Kemudian di bagian mid low-nya di sini ada beberapa yang hilang, tapi di bagian low-nya sini 100 ke bawah itu ada lonjakan sedikit. Jadi ada rumble di sini, ada low yang ngegulung teman-teman. Kalau kita lihat dari imagernya juga, karena ini formatnya paduan suara, tentu dia akan membantu sekali untuk imagernya terbentuk teman-teman di sini. Nah itu, jadi imagernya terbentuk. Tapi, nah ini kan tadi kita sudah mengkoreksi nih teman-teman, dari LUFS, dari RTA, dari imagernya. Nah tapi teman-teman di sini aku punya beberapa ya koreksi. Yang ini sekali lagi adalah opiniku ya teman-teman. Dimana ketika kita dengar di sini paduan suara ini bagus, tapi akhirnya jadi tidak ada fokus vokalnya. Jadi malah vokalnya itu tertutup oleh keramaian musiknya. Nah, ketika musiknya itu tidak terlalu ramai, paduan suaranya bagus. Nah, bagus. Tapi ketika musiknya rame, vokalnya jadi nggak kedengeran, tidak terdengar jelas artikulasinya apa, liriknya apa, itu jadi nggak kedengeran dengan jelas. Itu kalau yang aku dengar. Jadi kalau aku misalkan aku yang disuruh, Ivan suruh menggarap project ini, mungkin kalau memang konsepnya adalah paduan suara saja, itu bisa kita bermain dengan frekuensi. Jadi instrumen-instrumen tertentu frekuensinya kita turunin supaya si paduan suara ini tetap bisa dominan walaupun musiknya rame. Nah aku pernah tuh bikin videonya tentang bagaimana si vokal itu tetap bisa menonjol walaupun instrumennya banyak, instrumennya rame. Jadi yang kita pentingkan adalah vokalnya, karena di situ ada lirik, ada nada, ada pesan yang mau disampaikan dari vokal. Kalau vokalnya tidak terdengar jelas, maka lagunya tidak tersampaikan, kan seperti itu. Nah itu kalau memang mau pakai paduan suara seperti ini. Nah tapi opsi yang kedua, kalau aku mungkin aku akan memilih ada satu lead vokal yang akan mengisi di bagian paduan suara ini. Jadi paduan suaranya itu sebagai backing vokal, tapi ada lead vokalnya yang solo, entah itu satu orang cewek cowok atau satu orang cewek saja atau cowok saja, atau bahkan mungkin bisa katakanlah ya dua cewek cowok terus taruh di tengah aja. Jadi backing choirnya itu sebagai backing vokal tetap meriah, tetap nuansa paduan suaranya dapat, tapi sebagai komposisi kita tetap dapat nih
artikulasi, kejelasan dari liriknya, dari vokalnya dapat. Nah, ini kalau aku dengar paduan suaranya terlalu lebar. Jadi yang di tengah malah nggak ada. Vokal itu tidak ada di tengah ini. Itu yang aku dengar seperti itu. Nah, mungkin kalau aku koreksiku itu. Jadi bisa menambahkan satu vokal untuk menjadi leadnya supaya terdengar lebih match lah, lebih ngeblend dengan musiknya. Jadi musiknya rame tapi vokalnya juga terdengar dengan jelas kayak gitu. Kalaupun tidak mau dengan lead atau tidak ada solonya, itu bisa paduan suaranya jangan terlalu lebar. Jadi tetap ada yang fokus di tengah gitu. Misalkan sopran sebagai suara satunya, notasi aslinya ya dia di tengah, jangan semuanya dilebarkan. Kalau semuanya ditaruh di pinggir, akhirnya ya ini tidak terdengar dengan jelas gitu. Nih. Nah, itu dari segi vokalnya itu menurut aku gitu. Nah, terus yang kedua nih teman-teman atau juga buat Mas Tian di bagian ini nih. Bagian itu itu kan suara kick nih. Kalau aku mendengarnya suara kick ya. Koreksi kalau salah. Nah, yang pertama yang aku mau koreksi adalah suara kick drum di sini, di sepanjang lagu maksudnya, di drum kitnya itu terlalu tajam. Jadi terlalu terlalu pans. Untuk lagu-lagu dengan genre ini kalau aku mungkin aku akan bentuk kicknya itu lebih bulat, lebih soft. Jadi bukan bukan gitu, tapi jadi lebih soft, lebih empuk gitu. Nah, ini tuh lebih ke nusuk teman-teman. Jadi lebih ke gini, bukan yang bulat, bukan yang gitu. Nah, kalau aku akan memilih sound yang seperti itu yang pertama. Yang kedua, di part solo seperti ini, percussion solo seperti ini, kalau aku tidak akan menggunakan kick. Aku lebih memilih untuk menggunakan floor atau tom. Jadi lebih dinamis, bisa lebih serempak. Kalau kick itu rasanya kayak ya kurang aja sih. Kick kayak nggak enak aja dimainkan di part ini gitu. Tuh. Kecuali, nah ini aku nggak tahu, nanti coba dikoreksi ya Mas Tian. Mungkin memang ada instrumen di daerah atau ya ini ikonnya di daerah sana untuk musik dengan genre atau tradisi seperti ini tuh memang ya kayak gitu. Cuman kalau dari segi komposisi aku sebagai pendengar, sebagai arranger kayaknya kok kurang pas gitu. Cuman aku ya tidak tahu apakah ini musik memang aslinya harus seperti itu sesuai dengan tradisi dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau aku kayak lebih memilih suara floor lah, paling tidak floor. Dreng, 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 dreng. Daripada dek itu tuh kayak kurang gitu. Apalagi kalau misalkan kita nambahnya tom dengan floor jadi dreng, 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 dreng. Itu kayak lebih dinamis, lebih hidup gitu aja, lebih tidak mengganggu gitu aja nih. Dreng, gendreng, gedreng, gendreng, gedreng, gedreng. Nah, itu ya teman-teman. Jadi di sini aku biasanya kalau aku view mix kan aku membahas tentang plugin, tentang kompresi, tentang EQ dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, di sini mungkin aku akan lebih banyak ke komposisi. Karena apa? Karena sekali lagi, komposisi itu mempengaruhi kualitas audio kita, teman-teman. Komposisi itu mempengaruhi apa yang hasil jadinya di sebuah audio. Jadi mixing, mastering itu tidak hanya tentang ngotak-atik atau edit dan lain sebagainya, efek dan lain sebagainya. Enggak, tapi audio yang bagus itu juga bergantung dengan komposisi dan aransemennya. Kalau aransemen dan komposisinya sudah match, maka mixingnya otomatis akan enak. Ibaratnya tidak perlu di mixing sudah jadi gitu. Tapi kalau komposisinya kurang, maka mau mixingnya serumit apapun, ya hasilnya tetap akan kurang gitu. Nah, makanya di sini aku akan sedikit lebih banyak membahas tentang instrumennya gitu, tentang komposisinya dulu.
sebelum ke teknik mixingnya. Nah, nih di sini. Nah, itu kan kayak gitu terus polanya ya. Deg 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 deg. Nah, itu kayak lebih enak dikasih floor dreng 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 detrak dreng, kasih snare. Jadi ini aku jadi pengen mencontohkan sedikit. Nah, ini izin ya untuk Mas Tian, coba aku praktekin sedikit deh apa yang apa ya, yang aku kepengen gitu kalau aku mengerjakan project ini gitu biar ada gambaran. Nah, di sini aku ada sudah menyiapkan drum kit. Nah, di sini yang aku maksud tuh ini loh tadi kayak kicknya yang gini. Nah, itu bisa kalau mau pakai kick, bisa kicknya yang tone-nya itu soft kayak gini. Nah, bisa kasih hi-hat lah biar ada ritmenya sedikit. Kan gitu patternnya. Nah, tapi kalau tidak pakai kick yang tadi aku contohkan, bisa pakai floor. Nah, jadi kalau kita perhatikan kayak musik-musik perang, musik-musik serempak gitu kan, pasti pakai floor teman-teman. Tidak ada yang pakai kick, duk 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 duk. Pasti pakai floor teman-teman. Mungkin kalian akan familiar dengan pattern ini. Nah, itu menurutku lebih match ya, lebih masuk gitu. Tapi sekali lagi aku tidak tahu apakah memang genre musiknya mau seperti ini atau musik daerahnya memang seperti itu. Nah, aku kan nggak tahu. Ini hanya aku sebagai orang awam yang tidak tahu lagunya, dan menurutku ini lebih match gitu, lebih pas gitu dengan floor tadi. Itu nih. Nih, tak ambilkan di sini yang tadi nggak ada drumnya nih. Coba aku isi ya. Misalkan suara kicknya itu jadi kayak gini. Nah, itu jadi menurutku ya lebih enak aja gitu kalau aku ya. Terus di sini kita dengar lagi. Nah, itu drumnya itu terlalu apa ya? Ini akan cocok untuk lagu-lagu rock, lagu-lagu metal, itu drumnya kayak gini enak, keras gitu. Apa punch gitu. Nah, jeduk jedutak jeduk jedutak. Nah, itu enak. Tapi kalau untuk lagu-lagu kayak gini akan lebih enak drum yang sedikit soft lah. Nah, jadi kayak drum ini asik banget loh teman-teman lagunya. Aku kok jadi suka ya. Enak Mas Dian lagunya. Nih misalkan di sini ya, aku ambil contoh di sini karena nggak ada drumnya aja. Terus aku mau contohin tone drumnya nih. Mungkin tone drum yang kayak gitu akan lebih match di lagu ini. Itu
dari sisi drumnya. Nah untuk instrumen-instrumen yang lainnya sebenarnya sudah enak. Pemilihan untuk brass sectionnya, ada stringnya dan lain sebagainya. Nah cuman mungkin bisa lebih di matchkan lagi. Jadi kayak tadi stringnya waktu choirnya masuk, paduan suaranya masuk, itu stringnya cukup menutupi dari si vokalnya. Sekali lagi vokalnya kurang dominan. Jadi karena stringnya itu mengikuti melodinya, melodi utama dari lagunya, jadi vokalnya malah jadi hilang itu. Nah, stringnya kan main gitu terus. Nah itu sedikit mengganggu untuk si vokalnya. Nah, karena stringnya memainkan melodi lagunya yang sama sesuai dengan vokalnya. Nah, dimana itu akan menjadi menutupi vokalnya gitu. Nah, itu kalau dari aku seperti itu. Nah, cuma ya itu sekali lagi aku tidak tahu apakah memang konsep lagunya dibuat seperti ini, termasuk pemilihan-pemilihan instrumennya tadi, kenapa pakai kick dan lain sebagainya, kenapa tidak pakai floor, apakah itu memang konsep atau memang ya adatnya seperti itu. Nah itu kan aku tidak tahu. Terlepas dari itu semua, menurut opiniku ya seperti yang aku sampaikan tadi, atau mungkin tidak pakai floor tapi pakai apa ya, percussion yang lain, misalkan pakai konga, dung 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 tak dung dung tak dung, itu juga enak. Atau pakai ya apalah rebana, blak dedak deblak deblak tak deblak, itu juga bisa aja. Tapi untuk kick sendiri itu kalau aku pribadi kayak kurang match gitu. Nah tapi dari segi apa ya, keseluruhan sebenarnya udah enak Pak. Lagunya asik teman-teman, dan itu tadi kalau menurutku mixingannya akan berpengaruh dari komposisinya dulu. Kalau komposisinya tadi sudah sesuai, mixingannya tinggal disesuaikan lagi sih tadi. Tinggal kayak misalkan si vokal itu tadi, kan paduan suara nih, terlalu lebar, kurang dominan. Kalau di mixing, mau mixingannya seperti apa sebenarnya agak susah untuk mengejar itu. Cuman kalau komposisinya ditambah, misalkan ada lead vokalnya atau paduan suaranya ada yang di bagian tengahnya, nah itu mixingnya akan lebih enak. Tanpa effort yang gimana-gimana, otomatis vokalnya akan menonjol, akan dominan, akan terdengar jelas gitu. Cuman ya itu kembali lagi konsepnya, apakah memang konsep musiknya seperti ini atau bukan, ya hanya Mas Dian yang tahu. Begitu. Itu saja teman-teman, view mix kali ini dari aku. Ya lebih ke komposisinya dulu. Masalah mixingnya oke lah, itu bisa dikejar. Aku lihat juga Mas Dian di sini sudah cukup oke untuk memixingnya. Penempatannya ada panning brass di sebelah kanan, ada choir di kanan kiri, kemudian ada string di sebelah kiri dan lain sebagainya. Menurutku Mas Dian sudah sangat oke mengeksekusi mixingnya. Nah cuman di sini aku lebih mengkoreksi untuk, bukan mengkoreksi sih, lebih beropini atau berpendapat menurutku sendiri secara komposisi dan aransemen saja gitu. Jadi ada beberapa instrumen yang bisa lebih cocok, lebih match untuk menggantikan instrumen yang lain. Terus pattern-patternnya juga lebih cocok ketika polanya seperti ini, polanya seperti itu dan lain sebagainya gitu. Itu di luar dari apakah memang ini konsep sudah seperti ini, tradisinya memang begitu, sekali lagi aku tidak tahu teman-teman. Begitu ya teman-teman. Jadi ya semoga bisa buat referensi buat kalian semua. Kalau masih ada pertanyaan atau kalian yang mau ikut konten view mix ini, silahkan baca di kolom deskripsi, maupun kalian bisa tonton video-video yang sebelumnya bagaimana caranya mengikuti. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Dian. Sekali lagi sukses, lancar terus untuk karya-karyanya gitu. Oke teman-teman, segini dulu. Salam audio, jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. God bless you teman-teman. See you.